Kota Semarang dan Bung Karno. Mungkin nggak banyak yang tahu ya teman-teman bahwa Kota Semarang memiliki peranan yang cukup signifikan bagi Bung Besar. Salah satunya adalah fakta di mana Kota Semarang adalah sebuah kota yang sangat ramai di masa pergerakan bermacam pergerakan untuk menuju kemerdekaan. Dan kita tahu bahwa di Semarang ada sebuah gedung, satu-satunya gedung yang dibangun untuk tujuan menuju kemerdekaan Indonesia, yakni Gedung Sarekat Islam. Di gedung ini, Bung Karno sering berkunjung dan juga memberikan pidato di mana mimbarnya hingga saat ini masih tersimpan di sana. Dan kawan-kawan penggiat sejarah di Semarang masih beberapa kali menggunakan gedung ini yang letaknya di Kampung Gendong di bilangan Jalan MT Haryono sana teman-teman, sebagai untuk tempat berkegiatan dan juga mengenang perjuangan para bapak-bapak pendiri bangsa di masa pergerakan yang lalu di Kota Semarang. Bicara Kota Semarang dan juga Bung Karno, kita tidak bisa lepas juga dari fakta di mana Bung Karno pernah menjejakkan kaki juga di kota ini pada saat awal-awal kemerdekaan Indonesia. Bung Karno datang ke Semarang untuk berbicara dan bernegosiasi dengan para pemimpin pemuda di Kota Semarang tentang bagaimana menghadapi Jepang yang pada saat itu juga masih bercokol di sini dan juga Belanda yang akan datang untuk merebut kembali daerah yang mereka anggap sebagai jajahannya. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, sejarah juga mencatat bahwa Soekarno beberapa kali datang ke Kota Semarang, dan salah satunya yang paling fenomenal adalah Bung Karno meresmikan Tugu Muda di bulan Mei tahun 1953. Kita kalau misalnya mengecek di arsip-arsip, bahkan di arsip milik Belanda, koran-koran memberitakan bahwa Bung Karno datang ke Semarang untuk meresmikan Tugu Muda di tahun 1953 di bulan Mei dan disambut dengan antusiasme para warga Kota Semarang. Dan pada saat itu di sekitar Tugu Muda bahkan diberi nama sebagai Taman Merdeka. Cerita soal Semarang dan Bung Karno berlanjut teman-teman di tanggal 29 Juli 1956. Pada saat kunjungan Bung Karno di tanggal tersebut, sebuah pidato Bung Karno yang sangat menggugah dan sangat fenomenal dilontarkan. Sebuah pidato yang berjudul Imagination, di mana Bung Karno menceritakan bagaimana sebuah bangsa Indonesia, sebuah nation yang baru, untuk tidak takut untuk berimajinasi. Bung Karno di tengah-tengah pidatonya menyampaikan untuk kita semua untuk buka mata, buka otak, buka telinga. Bung Karno ingin meng-highlight pidato yang konon disampaikan di alun-alun Semarang ini kepada ribuan khalayak yang menyimaknya untuk tidak berhenti bermimpi, untuk tidak takut untuk bermimpi, untuk tidak kembali ke paradigma zaman penjajahan Belanda di mana Hollandsdenken sangat jamak terjadi. Mereka takut untuk bermimpi, mereka hanya menghitung sen demi sen. Jadi sebuah imajinasi mutlak dibutuhkan sebuah bangsa jika bangsa itu ingin menjadi sebuah bangsa yang besar, ingin menjadi sebuah bangsa yang diperintahkan di kancah internasional. Jadi teman-teman, Bung Karno mengajak para warga, para masyarakat Indonesia untuk berani berimajinasi. Beliau dalam pidatonya juga menyampaikan untuk tidak takut dan mendorong bangsa Indonesia sebagai history maker. Sebagai pemuda, janganlah pernah takut untuk bermimpi, janganlah pernah untuk takut melangkah, karena kegagalan itu pada dasarnya adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Sebagaimana Bung Karno yang pernah menyampaikannya di pidato yang berjudul Imagination ini, bahwa kita menghindari sebuah pemikiran di mana kita hanya untuk melangkah terlalu banyak berhitung
thinking penny wise menurut Bung Karno. Jadi menghitung sen demi sen. Ini nanti bisa jadi 2, kenapa tidak? Ini nanti jadi berapa? Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak pertimbangan justru akan menghentikan langkah teman-teman untuk mencapai cita-cita teman-teman di masa depan. Jadi, lanjutkan langkah teman-teman dan ingatlah atau bacalah pidato Bung Karno di tanggal 29 Juli 1156 yang disampaikan di Semarang berjudul Imagination.